Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sucia Gisha Romadini dengan nomor NIM 2008110029. Saya akan menjelaskan tentang morph. Morph adalah anggota morfem yang belum ditentukan distribusinya. Misalnya, I pada kata kenai adalah morph. Morph adalah wujud konkret atau wujud fonemis dari morfem. Misalnya, men adalah wujud konkret dari men yang bersifat abstrak. Kri Dalaksana 1993, halaman 141. Jadi, morph itu adalah nama untuk sebuah bentuk yang belum diketahui statusnya. Perkenalkan, nama saya Elisa Nursifa dengan nomor NIM 2008110013. Saya akan melanjutkan pembahasan materi dari teman saya. Saya akan membahas tentang alomorf dan macam-macamnya beserta contohnya. Alomorf adalah variasi bentuk morfem terikat yang disebabkan oleh pengaruh lingkungan yang dimasukinya, atau bisa juga dikatakan nama bentuk tersebut kalau sudah diketahui statusnya. Dengan kata lain, alomorf adalah perwujudan konkret dari sebuah morfem. Jadi, setiap morfem tentunya mempunyai alomorf, entah 1, 2, atau 6 buah. Contohnya, morfem me, mem, men, meny, meng, dan menge. Contoh-contoh alomorf di bawah ini: berjalan, berenang, bekerja, belajar, melacak, melarikan, mendaki, mencari, membeli, mempercayai, mengkoreksi, menggoreng, menyapu, menyanyi. Adapun pelari, pencari, penyanyi, pendatang, pembeli, dan pembajak. Morf dan alomorf adalah dua buah nama untuk sebuah bentuk yang sama. Morf adalah nama untuk sebuah bentuk yang belum diketahui statusnya, misal I pada kenai. Sedangkan alomorf adalah nama untuk bentuk tersebut kalau sudah diketahui statusnya, atau biasa dikatakan bahwa anggota satu morfem yang wujudnya berbeda, tetapi yang mempunyai fungsi dan makna yang sama dinamakan alomorf. Dengan kata lain, alomorf adalah perwujudan konkret di dalam penuturan dari sebuah morfem. Jadi, setiap morfem tentu mempunyai alomorf entah 1, 2, atau 6 buah. Saya Hilya Katurnada dengan nomor NIM 2008110015. Saya akan melanjutkan presentasi rekan saya yang sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang morfem dan jenis-jenis morfem. Apa sih pengertian morfem itu? Morfem adalah unit terkecil dari suatu bahasa yang masih memiliki makna dan tidak bisa dibagi lagi. Adapun pengertian morfem menurut beberapa ahli yaitu: 1. Morfem adalah satuan gramatikal terkecil yang mempunyai makna. Hair 1994. Yang kedua, morfem adalah satuan bahasa terkecil yang maknanya secara relatif stabil dan yang tidak dapat dibagi atas bagian bermakna yang lebih kecil. Misalnya, di, pensil, dan sebagainya adalah morfem. Rida Laksana 1993. Yang ketiga, morfem adalah kesatuan yang ikut serta dalam pembentukan kata dan yang dapat dibedakan artinya. Keraf 1984. Nah, dalam studi morfologi ini, satuan bentuk yang merupakan morfem diapit dengan kurung kurawal. Di layar presentasi sudah tertera contoh yaitu kata kedua. Di situ sudah tertera cara penulisannya menggunakan kurung kurawal karena itu merupakan morfem yang diapit oleh kurung kurawal. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis morfem kepada teman-teman semuanya. Jadi, jenis-jenis morfem dapat diklasifikasikan menurut bentuknya, keutuhannya, dan maknanya. Poin ke-1 yaitu jenis-jenis morfem berdasarkan bentuknya.
Berdasarkan kebebasan dan keterkaitannya, morfem dibedakan menjadi dua, yaitu morfem bebas dan terikat. A. Morfem bebas. Morfem bebas yaitu morfem yang secara potensial dapat berdiri sendiri dalam suatu bangunan kalimat. Misalnya, saya, duduk, dan kursi. Morfem tersebut dapat berdiri sendiri tanpa digabung dengan morfem yang lain. B. Morfem terikat. Morfem terikat yaitu morfem yang tidak bisa berdiri sendiri yang selalu terikat dengan morfem yang lain untuk membentuk ujarannya. Misalnya, ber, meng, kan. Morfem-morfem tersebut harus terikat dengan morfem lain agar bisa berdiri dengan sebuah kalimat. Misalnya, berteduh, menganalisa, dan sebutkan. Poin kedua yaitu jenis-jenis morfem berdasarkan keutuhannya. Berdasarkan keutuhannya, morfem dibedakan menjadi dua, yaitu morfem utuh dan morfem terbagi. A. Morfem utuh. Morfem utuh adalah morfem yang sesungguhnya utuh atau tidak terbagi. Contohnya, lari, pergi, angkat, dan lantai. Morfem-morfem tersebut utuh sesungguhnya, tidak terbagi atau terpisah. B. Morfem terbagi. Morfem terbagi adalah morfem yang perwujudannya diantarai oleh unsur lain. Misalnya, morfem ke, an. Morfem tersebut bentuknya tidak utuh atau unsurnya terpisah-pisah. Di antara ke dan an pada unsur lain, misalnya unsur satu kesatuan, ke dan an merupakan satu morfem meskipun terpisah. Poin ketiga yaitu jenis-jenis morfem berdasarkan maknanya. Berdasarkan maknanya, morfem dibedakan menjadi dua, yaitu morfem bermakna leksikal dan morfem tidak bermakna leksikal. A. Morfem bermakna leksikal. Morfem bermakna leksikal adalah morfem yang mempunyai makna leksikal. Maka, leksikal adalah makna kata atau leksem sebagai lambang benda, peristiwa, objek, dan lain-lain. Contohnya, morfem ikan, ku, jalan, dui, rumah, buku, dan mu. Leksem sendiri pengertiannya adalah satuan kata terkecil dalam sebuah bahasa dan biasa dimasukkan sebagai entry atau lemma dalam sebuah kamus. B. Morfem tidak bermakna leksikal. Morfem tidak bermakna leksikal adalah morfem yang tidak mempunyai makna leksikal tetapi mempunyai makna gramatikal. Maka gramatikal adalah makna yang muncul sebagai akibat hubungan antara unsur-unsur gramatikal yang lebih besar. Misalnya, hubungan morfem dan morfem dalam kata, kata dan kata lain dalam frasa atau klausa, frasa dan frasa dalam klausa atau kalimat. Oke, untuk poin 4, 5, dan 6 juga ini merupakan jenis-jenis morfem. Poin keempat yaitu morfem beraromorf 0 atau 0. Dalam linguistik deskriptif ada konsep mengenai morfem beraromorf 0 atau 0, yaitu morfem yang salah satu alomorfnya tidak berwujud bunyi segmental maupun berupa prosodi atau unsur suprasegmental, melainkan berupa kekosongan. Morfem beraromorf 0 merupakan morfem penanda jamak dalam bahasa Inggris dan tidak berlaku pada bahasa Indonesia. Contohnya adalah bentuk ship pada bentuk tunggal maupun jamak, kata ship akan tetap menjadi ship dan tidak mengalami perubahan atau bisa disebut juga satuan dasar bagi terbentuknya kata. Poin yang kelima yaitu morfem segmental dan suprasegmental. Perbedaan morfem segmental dan suprasegmental berdasarkan jenis fonem yang membentuknya. Morfem segmental adalah morfem yang dibentuk oleh fonem-fonem segmental seperti morfem lihat, lah, sikat, dan ber. Jadi semua morfem yang berwujud bunyi adalah morfem segmental, sedangkan morfem suprasegmental adalah morfem yang dibentuk oleh unsur-unsur suprasegmental seperti tekanan, nada, durasi, dan sebagainya. Misalnya dalam bahasa Baka,
Di Kongo Utara, di benua Afrika, setiap verba selalu disertai dengan petunjuk kala atau tense yang berupa nada. Poin yang keenam adalah morfem dasar, pangkal, dan akar. Morfem dasar adalah morfem yang menjadi bentuk dasar dalam suatu proses morfologi. Dalam morfem dasar ada yang berupa morfem bebas, contohnya morfem beli dan kucing, dan ada juga yang berupa morfem terikat, contohnya morfem juang, henti, dan tempur. Sebuah morfem dasar dapat menjadi sebuah bentuk dasar atau dasar basic dalam suatu proses morfologi, artinya bisa diberi afiks tertentu dalam proses afiksasi, bisa diulang dalam suatu proses reduplikasi, atau bisa digabung dengan morfem lain dalam suatu proses morfologi. Istilah pangkal atau stem digunakan untuk menyebut bentuk dasar dalam proses pembubuhan afiks infleksi. Misalnya dalam bahasa Inggris, kata books pangkalnya adalah book. Dalam bahasa Indonesia, kata menangisi pangkalnya adalah tangisi. Akar atau root digunakan untuk menyebut bentuk tidak dapat dianalisis lebih jauh lagi. Misalnya, kata dalam bahasa Inggris untouchable, akarnya adalah touch. Morfem akar digunakan untuk menyebutkan bentuk dasar yang tidak dapat dianalisis lagi. Akar adalah bentuk yang tersisa setelah semua afiks digunakan, contohnya pada kata memberlakukan. Setelah semua afiks digunakan, yaitu mem, ber, dan kan, maka yang tersisa adalah akar laku. Jadi, akar merupakan istilah bentuk menyebutkan untuk kata yang tidak bisa dibagi lagi dan tidak ada penambahan imbuhan lagi. Prinsip-prinsip identifikasi morfem itu ada 6. Yang pertama, satuan-satuan yang mempunyai struktur fonologi dan makna yang sama merupakan satu morfem. Satuan-satuan merupakan satu morfem apabila mempunyai struktur fonologik dan makna yang sama. Yang dimaksud dengan struktur fonologik ialah urutan fonem. Dan hal ini istilah arti dimaksudkan arti gramatik. Yang kedua yaitu satuan-satuan yang mempunyai struktur fonologik yang berada merupakan satu morfem apabila satuan-satuan itu mempunyai makna yang sama dan perbedaan struktur fonologiknya dapat dijelaskan secara fonologik. Yang ketiga yaitu satuan-satuan yang memiliki struktur fonologik yang berbeda. Sekalipun perbedaannya tidak dapat dijelaskan secara fonologik, masih dianggap satu morfem apabila mempunyai arti atau makna yang sama dan mempunyai distribusi yang komplementer. Komplementer artinya masih dapat dijelaskan secara morfologis. Yang keempat yaitu apabila dalam deretan struktur suatu satuan berparalel dengan suatu kekosongan, maka kekosongan itu merupakan morfem, ialah yang disebut dengan morfem zero. Yang kelima yaitu satuan-satuan yang mempunyai struktur fonologik yang sama, mungkin merupakan satu morfem, mungkin pula merupakan morfem yang berbeda. Apabila satuan yang mempunyai arti yang berhubungan, satuan itu merupakan satu morfem. Apabila didistribusinya tidak sama dan merupakan morfem yang berbeda apabila didistribusinya sama. Yang keenam, yakni setiap satuan yang dapat dipisahkan merupakan morfem. Cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.